Selamat datang di AHA Studio. Kali ini saya akan menceritakan kisah Pasar Turi dari awal dibangun sampai sekarang. Kisah lengkapnya tonton sampai akhir video. Bagi yang suka dengan channel ini, tekan tombol like dan subscribe biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Selamat menonton. Pada awal 1900-an, kawasan yang sekarang dikenal sebagai Pasar Turi adalah lahan kosong yang terletak di tepi kota Surabaya. Tempat itu dipenuhi ilalang tinggi, pohon-pohon besar yang menjulang, dan rawa-rawa kecil. Penduduk setempat jarang berani melintasi daerah itu saat malam hari, meskipun itu jalan pintas menuju kampung sebelah. Mereka percaya area itu dihuni oleh penghuni gaib yang sering menampakkan diri dalam wujud bayangan hitam atau suara-suara misterius. Menurut cerita warga, pada masa penjajahan Belanda, tempat itu digunakan sebagai lokasi eksekusi tahanan pribumi yang dituduh memberontak. Hukuman dilakukan di bawah pohon besar yang menjulang di tengah-tengah lahan tersebut. Penduduk sering mendengar jeritan panjang dari arah pohon itu di malam hari, meskipun tidak ada siapapun di sana. Mereka percaya arwah para tahanan yang tewas tidak pernah benar-benar pergi dan masih bergentayangan. Ketika Surabaya mulai berkembang sebagai pusat perdagangan, pemerintah kolonial memutuskan untuk memanfaatkan lahan tersebut untuk membangun sebuah pasar. Proyek ini dimulai pada tahun 1920-an. Namun, sejak awal pengerjaan, para pekerja menghadapi berbagai hambatan. Alat-alat kerja seperti cangkul dan sekop sering hilang secara misterius, meskipun sudah disimpan dengan rapi. Beberapa pekerja juga mengaku mendengar suara orang berteriak minta tolong dari arah lahan kosong saat malam. Tetapi ketika diperiksa, tidak ada apa-apa di sana. Yang paling menyeramkan, salah satu mandor proyek bercerita bahwa ia melihat sesosok pria berwajah pucat berdiri di sudut lokasi saat senja. Pria itu mengenakan pakaian usang seperti seragam tahanan dan membawa rantai besar di tangannya. Mandor itu mencoba mendekat, tetapi sosok itu perlahan memudar dan menghilang di depan matanya. Keesokan harinya, mandor itu tiba-tiba mengundurkan diri dan meninggalkan proyek tanpa alasan yang jelas. Penduduk setempat mulai menyarankan para pekerja untuk mengadakan ritual adat agar penghuni lama di tempat itu tidak terganggu. Beberapa sesepuh kampung mengadakan upacara kecil, memberikan sesajen berupa makanan, bunga, dan kemenyan di bawah pohon besar di tengah lokasi. Anehnya, setelah upacara itu, pembangunan berjalan lebih lancar. Namun, tidak semua percaya bahwa masalah sudah selesai. Ketika pasar akhirnya selesai dibangun dan mulai beroperasi, penduduk mulai merasa lega. Pasar itu menjadi pusat ekonomi baru bagi warga sekitar. Namun, tidak lama setelah dibuka, beberapa pedagang mulai melaporkan kejadian aneh. Salah satu pedagang kelontong, Pak Darmo, mengaku melihat seorang wanita tua dengan wajah pucat membeli beras di lapaknya. Setelah wanita itu pergi, Pak Darmo menemukan uang yang diberikan berubah menjadi daun kering. Kejadian ini membuatnya ketakutan, tetapi ia tetap memilih untuk tidak membicarakannya terlalu banyak agar tidak menakut-nakuti pedagang lain. Penduduk pun mulai berbisik-bisik tentang kutukan tanah di pasar itu. Beberapa percaya bahwa arwah-arwah yang dulu dieksekusi di tempat itu masih belum tenang. Namun, dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak, pasar terus beroperasi dan penduduk perlahan mencoba mengabaikan cerita-cerita tersebut. Sayangnya, kisah seram ini hanyalah awal dari misteri yang akan terus menyelimuti Pasar Turi hingga kini. Pasar Turi resmi dibuka pada suatu pagi yang cerah di tahun 1925. Acara peresmian dihadiri oleh pejabat pemerintah kolonial, tokoh masyarakat, dan para pedagang yang antusias ingin memulai usaha mereka di pasar baru tersebut.
Penduduk dari berbagai kampung di sekitar Surabaya juga datang berbondong-bondong untuk menyaksikan momen bersejarah itu. Musik gamelan mengalun merdu, diselingi pidato panjang dari pejabat Belanda yang memuji pentingnya pasar ini sebagai pusat perdagangan baru. Namun, suasana riang itu mendadak berubah menjadi mencekam ketika seorang pedagang tiba-tiba berteriak histeris. Pedagang itu adalah Bu Sari, seorang wanita paruh baya yang membuka lapak kecil menjual rempah-rempah. Ia baru saja selesai mengatur barang dagangannya ketika tubuhnya mendadak kaku, matanya melotot, dan ia mulai berteriak, pergi dari sini. Ini tempat kami." Sontak semua orang yang berada di sekitar lapaknya mundur ketakutan. Tubuh Bu Sari tiba-tiba terjatuh, namun ia tidak berhenti berteriak. Suaranya berubah menjadi lebih dalam, seolah-olah ada suara lain yang keluar dari tubuhnya. Ia mulai menyebut nama seseorang dengan jelas, De Vries. De Vries. "Kau ingat aku?" Nama itu, menurut beberapa warga, adalah nama seorang tahanan Belanda yang pernah dieksekusi di lahan tersebut puluhan tahun sebelumnya. Bu Sari, yang sehari-hari dikenal sebagai wanita pendiam, tidak mungkin tahu tentang sejarah itu. Beberapa orang mencoba menolongnya, termasuk seorang pemuka adat yang kebetulan hadir di acara itu. Ia segera menyarankan untuk menghentikan acara peresmian sementara waktu dan menggelar doa bersama di lokasi. Namun, pejabat kolonial menolak, menganggap kejadian itu hanya ulah seseorang yang ingin mengganggu jalannya acara. Setelah beberapa saat, tubuh Bu Sari akhirnya tenang dan ia pingsan. Ketika sadar, ia tampak kebingungan dan tidak mengingat apapun yang baru saja terjadi. Namun, kejadian aneh tidak berhenti di situ. Setelah insiden Bu Sari, beberapa pengunjung melaporkan merasa ada suasana berat di bagian tengah pasar, tepat di lokasi yang dulu menjadi tempat berdirinya pohon besar. Sebagian orang merasa seperti ada yang mengawasi mereka, dan beberapa lainnya mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan dalam bahasa asing yang tidak mereka mengerti. Meskipun kejadian itu menimbulkan ketakutan, pasar tetap beroperasi seperti biasa. Pejabat kolonial menyatakan bahwa semua itu hanya tahayul belaka. Namun, para pedagang lokal tidak bisa melupakan insiden di hari peresmian tersebut. Banyak yang percaya bahwa tanah tempat pasar itu berdiri masih dihuni oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Setelah peresmian, sebagian pedagang mulai melakukan ritual adat kecil di tempat mereka berjualan. Mereka membawa sesajen seperti nasi kuning, bunga melati, dan kemenyan setiap Jumat malam untuk menghormati penghuni lama. Para pedagang yakin bahwa ritual ini adalah cara untuk mendapatkan izin dari mereka agar dagangan mereka lancar dan tidak diganggu. Namun, ada juga beberapa pedagang yang tidak peduli dengan cerita-cerita tersebut. Salah satunya adalah Pak Jono, seorang penjual kain. Ia menganggap semua itu hanya mitos untuk menakut-nakuti pendatang baru. Rezeki itu datang dari usaha keras, bukan dari kemenyan atau sesajen, katanya dengan tegas. Namun, 3 bulan setelah peresmian, kios Pak Jono mengalami kejadian aneh. Semua kain dagangannya basah kuyup seperti terkena air hujan, padahal malam itu tidak ada hujan sama sekali, dan kiosnya terkunci rapat. Kejadian itu membuat banyak pedagang semakin yakin bahwa tempat itu memang tidak biasa. Bagi sebagian besar orang, pasar ini mungkin tampak seperti pasar biasa di siang hari, tetapi bagi mereka yang peka, pasar turi menyimpan cerita-cerita yang tidak semua orang berani ceritakan. Setelah pasar turi berdiri selama beberapa tahun, pasar ini menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Surabaya. Siang hari, pasar dipenuhi hiruk-pikuk pedagang dan pembeli. Namun, malam hari, suasana pasar berubah drastis. Lorong-lorong yang sebelumnya riuh menjadi sunyi, hanya diterangi oleh lampu-lampu redup di beberapa sudut.
Untuk menjaga keamanan pasar, pengelola pasar mempekerjakan beberapa penjaga malam. Tugas mereka adalah berpatroli mengelilingi pasar, memastikan kios-kios terkunci dengan baik, dan menjaga agar tidak ada pencuri yang menyelinap masuk. Namun, hampir semua penjaga malam yang bekerja di sana mengaku menghadapi kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Pak Slamet adalah salah satu penjaga malam senior yang sudah bekerja di Pasar Turi selama lebih dari 5 tahun. Ia dikenal sebagai pria pemberani dan tidak mudah percaya pada hal-hal mistis. Namun, pengalaman yang ia alami suatu malam membuatnya mulai mempertanyakan keyakinannya. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, Pak Slamet sedang berpatroli di lorong bagian tengah pasar. Suasana sangat sepi, hanya terdengar suara langkah kakinya sendiri yang menggema di lantai. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki lain di belakangnya. Langkah itu terdengar jelas, berat, dan teratur, seperti seseorang yang berjalan sambil menyeret sesuatu. Pak Slamet berhenti dan menoleh ke belakang, tetapi lorong itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Ia mengira itu hanya suara pantulan dari langkah kakinya sendiri, jadi ia melanjutkan patroli. Namun, suara langkah itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Ia berbalik dengan cepat, namun tetap tidak melihat apa-apa. Rasa merinding mulai menjalar di tubuhnya. Merasa penasaran, Pak Slamet memutuskan untuk memeriksa lorong dengan senter. Ia menyusuri sudut-sudut gelap dan memastikan semua kios terkunci. Saat sedang memeriksa salah satu kios, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Di ujung lorong, berdiri seorang pria berpakaian lusuh, tubuhnya kurus dengan wajah yang nyaris tidak terlihat karena tertutup bayangan. Pria itu berdiri membelakanginya, tidak bergerak. Pak Slamet memanggil pria itu dengan suara lantang. Hei, kamu ngapain di sini? Ini bukan jam pasar buka. Tapi pria itu tidak menjawab. Perlahan, ia mulai berbalik, dan saat itulah Pak Slamet merasakan dingin yang menusuk tulang. Wajah pria itu tampak pucat seperti mayat, dengan mata kosong yang seolah menatap jauh melewati tubuh Pak Slamet. Pak Slamet terpaku di tempatnya. Tiba-tiba, pria itu mengangkat tangan kanannya yang memegang rantai besar berkarat. Rantai itu berayun perlahan, menghasilkan suara gemerincing yang menggema di lorong. Tanpa berkata apa-apa, pria itu mulai berjalan ke arah Pak Slamet, langkahnya berat dan menyeret. Merasa ketakutan, Pak Slamet mundur sambil terus menyorotkan senter ke arah pria itu. Namun, langkahnya terhenti ketika ia menyadari pria itu perlahan memudar, hingga akhirnya hilang begitu saja di depan matanya. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Ia langsung berlari menuju pos jaga dan tidak kembali ke lorong tersebut malam itu. Keesokan harinya, Pak Slamet menceritakan kejadian itu kepada rekan-rekannya. Ternyata, beberapa penjaga malam lain juga pernah melihat sosok yang sama. Mereka menyebutnya sebagai hantu rantai, karena sosok itu selalu terlihat membawa rantai besar. Menurut salah satu cerita yang beredar, sosok itu adalah arwah seorang tahanan yang dulu dieksekusi di tempat itu dan dirantai selama hidupnya. Ia dikabarkan masih berkeliaran di pasar, tidak bisa menemukan ketenangan. Tidak hanya itu, beberapa penjaga juga mengaku sering mendengar suara rantai yang diseret di malam hari, bahkan ketika mereka berada di pos jaga. Suara itu biasanya datang dari lorong-lorong tengah pasar, tempat kejadian mistis paling sering terjadi. Pak Slamet sempat berpikir untuk berhenti bekerja, tetapi kebutuhan hidup memaksanya untuk bertahan. Ia mulai membawa jimat kecil yang diberikan oleh seorang dukun kampung untuk melindunginya saat berpatroli. Meskipun kejadian itu tidak pernah terulang, ia selalu merasa ada sesuatu yang mengawasi saat ia melewati lorong tengah,
terutama di malam-malam tertentu ketika suasana terasa lebih dingin dan sunyi dari biasanya. Cerita tentang hantu rantai terus menjadi buah bibir di kalangan penjaga malam dan pedagang. Meskipun tidak semua orang percaya, banyak yang memilih untuk berhati-hati, terutama saat beraktivitas di pasar setelah gelap. Sosok itu menjadi bagian dari legenda yang menyelimuti pasar Turi, menambah lapisan misteri di balik hiruk-pikuk pasar terbesar di Surabaya. Pada awal tahun 1970-an, Pasar Turi sudah menjadi salah satu pasar terbesar dan tersibuk di Surabaya. Setiap hari, ratusan pedagang menjajakan dagangannya, dari kain, rempah-rempah, peralatan rumah tangga, hingga makanan tradisional. Pasar ini menjadi nadi ekonomi bagi banyak keluarga. Namun, kejadian mengejutkan di suatu malam mengubah wajah pasar itu untuk selamanya. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, penjaga malam di Pasar Turi mencium bau hangus yang aneh. Bau itu semakin kuat, dan ketika ia memeriksa bagian tengah pasar, ia melihat kepulan asap tebal mulai memenuhi udara. Api dengan cepat melahap kios-kios yang berjejer di lorong, menyebar dengan kecepatan yang sulit dikendalikan. Para penjaga malam dan warga sekitar berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun sia-sia. Dalam waktu singkat, hampir separuh pasar hangus terbakar. Ketika kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran, banyak yang mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut laporan resmi, kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu kios. Namun, beberapa saksi mata memberikan kesaksian yang berbeda dan jauh lebih menyeramkan. Pak Marno, salah satu pedagang kain yang sering tidur di kiosnya untuk menjaga dagangan, mengaku melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Beberapa menit sebelum api muncul, ia melihat seorang wanita berpakaian lusuh berjalan di lorong pasar. Wanita itu tampak memegang sesuatu seperti lentera tua yang menyala redup. Namun, yang paling mengerikan adalah wajah wanita itu tampak gosong, seolah-olah ia adalah korban kebakaran. Pak Marno sempat mencoba memanggilnya, tetapi wanita itu hanya berjalan perlahan, seolah tidak mendengar. Ketika ia menghilang di ujung lorong, api tiba-tiba muncul dari tempat ia terakhir kali terlihat. Kesaksian lain datang dari seorang penjaga malam bernama Pak Idris. Ia mengaku mendengar suara tangisan samar sebelum api mulai menyebar. Suara itu terdengar seperti berasal dari seorang wanita, namun ketika ia mencari sumber suara, ia hanya menemukan lorong yang kosong. Beberapa detik kemudian, ia melihat percikan api kecil di salah satu kios yang dengan cepat berubah menjadi kobaran besar. Ia yakin suara tangisan itu ada hubungannya dengan kebakaran tersebut. Cerita-cerita ini menyebar dengan cepat di kalangan pedagang dan penduduk sekitar. Banyak yang percaya bahwa kebakaran itu bukan kebetulan, melainkan ulah makhluk gaib yang menghuni pasar. Beberapa orang mengaitkan kejadian ini dengan mitos lama tentang tempat itu. Ada yang mengatakan bahwa roh-roh tahanan Belanda yang pernah dieksekusi di tanah itu merasa terusik oleh hiruk-pikuk pasar. Ada juga yang percaya bahwa arwah seorang wanita yang pernah terbakar di tempat itu sengaja muncul untuk menuntut balas. Setelah kebakaran, para pedagang yang selamat mulai melakukan berbagai cara untuk melindungi diri mereka. Beberapa di antaranya membawa dukun untuk melakukan ritual pembersihan di kios mereka. Para dukun membawa sesajen berupa bunga, dupa, dan nasi kuning untuk menenangkan roh-roh yang dianggap sebagai penyebab kebakaran. Namun, meskipun ritual ini dilakukan, suasana di pasar tetap terasa berat, terutama di malam hari. Banyak yang mengaku mendengar suara langkah kaki atau bisikan aneh saat mereka berada di pasar sendirian. Kebakaran itu tidak hanya menimbulkan kerugian materi yang besar, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi para pedagang.
Banyak yang kehilangan seluruh barang dagangan mereka, dan beberapa bahkan kehilangan keberanian untuk kembali berjualan di pasar. Salah satu pedagang, Butini, mengaku bahwa setiap kali ia mencoba kembali ke kiosnya, ia merasa ada yang mengawasi dari sudut-sudut gelap. Akhirnya, ia memutuskan untuk pindah berjualan di tempat lain. Namun, tidak semua orang percaya pada cerita mistis ini. Pihak pengelola pasar mencoba meredam desas-desus tersebut dengan menyebut kejadian itu sebagai murni kecelakaan. Mereka memperbaiki sistem kelistrikan di pasar dan meningkatkan keamanan untuk mencegah kebakaran serupa. Tetapi bagi mereka yang pernah mengalami kejadian aneh di Pasar Turi, kebakaran pertama ini menjadi bukti bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di tempat itu. Sejak saat itu, setiap kali api lilin atau lampu minyak terlihat menyala di pasar pada malam hari, para pedagang sering bertanya-tanya, apakah itu benar-benar milik seseorang, ataukah milik penghuni lama, pasar yang kembali mengingatkan keberadaannya? Setelah kebakaran pertama di Pasar Turi, pasar itu perlahan bangkit kembali. Kios-kios yang hancur diperbaiki, pedagang yang kehilangan barang dagangan kembali mencoba peruntungan mereka, dan para pembeli mulai berdatangan lagi. Namun, meski suasana pasar di siang hari tampak ramai seperti biasa, banyak pedagang yang merasa bahwa ada sesuatu yang berubah. Seolah-olah pasar itu menyimpan rahasia gelap yang belum sepenuhnya terungkap. Salah satu area yang menjadi perhatian adalah sebuah lorong kecil di bagian belakang pasar yang dulunya merupakan area bongkar muat barang. Setelah kebakaran, lorong itu menjadi jarang digunakan karena lokasinya yang terpencil. Lorong tersebut gelap, sempit, dan seringkali berbau lembab. Beberapa pedagang menyebutnya sebagai lorong mati, karena tidak ada kios yang beroperasi di sana lagi. Menurut cerita yang beredar, setiap malam ada suara langkah kaki yang terdengar dari lorong itu, meskipun tidak ada siapapun di sana. Beberapa pedagang yang penasaran mencoba mendatangi lorong tersebut saat malam, tetapi mereka selalu merasa ada yang aneh. Udara di lorong itu terasa dingin, bahkan pada malam-malam yang panas. Kadang, ada bau seperti daging terbakar yang muncul tiba-tiba, hanya untuk menghilang dalam hitungan detik. Pak Warto, seorang pedagang bumbu dapur yang sering pulang larut malam, pernah mengalami kejadian yang sulit ia lupakan. Malam itu, sekitar pukul 9, ia sedang mengunci kiosnya ketika mendengar suara tangisan dari arah lorong gelap. Suara itu terdengar seperti seorang wanita, tetapi tidak jelas apa yang dikatakannya. Awalnya, Pak Warto mengira itu hanya suara angin atau binatang liar, tetapi suara itu semakin keras dan terdengar memanggil, tolong aku." Dengan rasa penasaran bercampur takut, Pak Warto mengambil senter kecil dari sakunya dan mendekati lorong tersebut. Begitu ia melangkah masuk, suasana di dalam lorong terasa berbeda. Udara terasa lebih berat, dan bau hangus tiba-tiba menyeruak. Ia mengarahkan senternya ke ujung lorong, berharap menemukan sumber suara itu. Tetapi yang terlihat hanyalah bayangan-bayangan dari tumpukan barang-barang lama yang sudah ditinggalkan. Namun, saat ia hendak berbalik, sesuatu di ujung lorong membuatnya terpaku. Ada sesosok wanita berdiri di sana, membelakanginya. Wanita itu mengenakan kain putih lusuh, dan rambutnya yang panjang tampak basah dan berantakan. Pak Warto mencoba berbicara, "Bu, apa Anda baik-baik saja?" Tetapi wanita itu tidak menjawab. Perlahan, wanita itu memutar kepalanya, tetapi tubuhnya tetap menghadap ke depan. Wajahnya terlihat hangus, seperti telah terbakar api. Matanya kosong, seolah menatap langsung ke arah Pak Warto. Pak Warto langsung berlari keluar dari lorong tanpa menoleh ke belakang. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu kepada sesama pedagang. Ternyata, ia bukan satu-satunya yang pernah melihat sosok tersebut.
Beberapa pedagang lain juga mengaku pernah melihat bayangan wanita yang sama, meskipun tidak semua berani mendekatinya. Cerita tentang wanita di lorong gelap itu semakin menyebar. Menurut legenda yang diceritakan para pedagang senior, wanita itu adalah seorang pedagang yang meninggal dalam kebakaran besar bertahun-tahun lalu. Ia terjebak di dalam lorong saat api menyebar, dan tubuhnya tidak sempat ditemukan hingga api padam. Roh wanita itu diduga masih terperangkap di lorong tersebut, mengulangi detik-detik terakhir hidupnya. Sebagai upaya untuk meredam ketakutan, beberapa pedagang melakukan ritual kecil di dekat lorong itu. Mereka menaruh sesajen berupa nasi kuning, telur rebus, bunga melati, dan kopi hitam setiap malam Jumat. Namun, meskipun ritual ini dilakukan secara rutin, gangguan tetap saja terjadi. Suara langkah kaki, tangisan, dan bayangan wanita di lorong gelap terus menghantui mereka yang bekerja hingga larut malam. Yang paling menyeramkan, seorang penjaga malam bernama Pak Hasan pernah melaporkan bahwa ia melihat bayangan wanita itu muncul di kamera CCTV. Saat memeriksa rekaman malam sebelumnya, ia melihat lorong yang gelap tiba-tiba menjadi terang seperti ada api kecil yang menyala. Di tengah nyala api itu, tampak bayangan wanita dengan wajah kosong berdiri tanpa bergerak. Ketika Pak Hasan memutar ulang rekaman itu, gambarnya tiba-tiba buram dan kamera mati total. Lorong gelap itu tetap ada hingga sekarang, menjadi saksi bisu dari misteri dan tragedi yang menghantui Pasar Turi. Meski sebagian besar orang memilih menghindarinya, lorong tersebut masih menjadi tempat yang menyimpan rahasia-rahasia gelap yang belum sepenuhnya terungkap. Pasar Turi dikenal memiliki beberapa sudut yang jarang dijamah, terutama setelah renovasi pasca kebakaran pertama. Salah satunya adalah tangga tua di bagian utara pasar yang kini jarang digunakan. Tangga itu dulunya menjadi akses utama ke lantai atas. Namun sejak kebakaran, bagian atas pasar sebagian besar dibiarkan kosong karena dianggap kurang aman. Tangga itu terlihat usang, dengan cat yang mengelupas dan pegangan yang berkarat. Meski begitu, beberapa pedagang yang kiosnya dekat dengan tangga sering mendengar suara-suara aneh dari sana, terutama pada malam hari. Pak Subandi, seorang penjual peralatan dapur yang kiosnya berada tidak jauh dari tangga, sering menjadi saksi kejadian-kejadian aneh. Suatu malam, ia sedang membereskan barang-barang dagangannya ketika ia mendengar suara anak kecil tertawa dari arah tangga. Awalnya, ia mengira itu hanya suara anak-anak yang bermain di luar pasar. Namun, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seolah berasal dari atas tangga. Pak Subandi merasa ada yang aneh. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam dan pasar hampir sepenuhnya kosong. Dengan rasa penasaran, ia mendekati tangga sambil membawa senter kecil. Ketika ia berdiri di dasar tangga, suara tawa itu berhenti. Yang terdengar hanyalah suara derit pelan dari papan tangga yang usang. Ia menyorotkan senternya ke atas, namun tidak melihat apa-apa selain kegelapan. Saat ia hendak berbalik, suara lain tiba-tiba terdengar, suara bola yang jatuh dan menggelinding ke bawah tangga. Bola kecil berwarna merah muncul dari kegelapan dan berhenti di kakinya. Pak Subandi merasa bulu kuduknya meremang. Tidak mungkin ada anak kecil bermain bola di area itu pada jam seperti ini. Ketika ia mengambil bola itu, sesuatu membuatnya membeku. Dari sudut matanya, ia melihat sosok kecil berdiri di anak tangga ketiga dari atas. Anak itu mengenakan pakaian yang kotor dan lusuh, dengan wajah tertutup bayangan. Anak itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana sambil memandang ke arahnya. Pak Subandi mencoba bertanya, "Ena, kamu siapa? Ngapain di sini malam-malam?" Namun, anak itu tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala, lalu perlahan-lahan menaiki tangga hingga menghilang ke kegelapan di atas.
Panik, Pak Subandi segera kembali ke kiosnya dan mengunci semuanya secepat mungkin. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu kepada pedagang lainnya. Beberapa dari mereka mengaku pernah mendengar suara yang sama, tetapi tidak ada yang berani mendekat ke tangga itu, apalagi setelah mendengar ceritanya. Menurut salah satu pedagang senior, sosok anak kecil itu bukanlah cerita baru. Ia diduga adalah arwah seorang anak laki-laki yang dulu sering membantu ibunya berjualan di pasar. Saat kebakaran besar terjadi, anak itu terjebak di lantai atas bersama ibunya. Sang ibu berhasil diselamatkan, tetapi anak itu tidak sempat keluar karena tangga sudah dipenuhi api. Sejak saat itu, banyak pedagang yang mengaku mendengar suara tawa, tangisan, atau langkah kaki kecil dari arah tangga, terutama di malam hari. Pak Hasan, penjaga malam, juga punya pengalaman yang membuatnya berpikir ulang tentang tangga tersebut. Suatu malam, ia sedang berpatroli ketika mendengar suara bola yang memantul-pantul di lorong dekat tangga. Ketika ia tiba di sana, ia melihat bola yang sama, bola merah kecil, berhenti di tengah jalan. Ia tidak melihat siapapun di sekitarnya. Saat ia mengarahkan senternya ke atas tangga, ia melihat bayangan kecil berlari ke atas dengan kecepatan yang tidak wajar, lalu menghilang begitu saja. Setelah kejadian itu, banyak pedagang mulai menghindari tangga tersebut. Beberapa dari mereka bahkan meminta pengelola pasar untuk menutup akses ke tangga itu sepenuhnya. Namun, pengelola hanya memasang tanda peringatan dengan alasan tangga masih bisa digunakan dalam kondisi darurat. Untuk mencoba meredakan gangguan di area itu, seorang dukun lokal dipanggil untuk melakukan ritual. Ia membawa sesajen berupa jajanan pasar, susu, dan mainan anak-anak yang diletakkan di dasar tangga. Menurut dukun tersebut, arwah anak kecil itu sebenarnya tidak berniat jahat. Ia hanya tersesat dan belum menyadari bahwa dirinya telah tiada. Meski ritual itu dilakukan, beberapa pedagang mengaku masih merasakan kehadiran sosok anak kecil itu. Bola merah sering terlihat menggelinding sendiri di malam hari, dan suara tawa kecil masih terdengar dari waktu ke waktu. Bagi mereka yang percaya, anak kecil itu adalah salah satu penghuni pasar yang tidak akan pernah benar-benar pergi. Lorong di sekitar tangga kini semakin sepi. Pedagang yang kiosnya dekat dengan area itu seringkali menutup lebih awal, terutama jika malam mulai terasa lebih sunyi dari biasanya. Meskipun aktivitas di siang hari berjalan seperti biasa, tangga tua itu tetap menjadi tempat yang dihindari oleh banyak orang, menyimpan misteri yang tak pernah terjawab hingga sekarang. Pasar Turi selalu memiliki hiruk-pikuk yang unik di malam hari. Meskipun sebagian besar kios tutup, masih ada pedagang yang bekerja hingga larut malam untuk mengatur stok atau menghitung hasil penjualan. Namun, malam purnama selalu membawa suasana berbeda. Banyak pedagang percaya bahwa pada malam bulan penuh, penghuni lama, pasar lebih aktif. Dan salah satu cerita paling menyeramkan yang sering diceritakan adalah tentang penjaga bayangan. Kisah ini bermula dari pengalaman Bu Siti, seorang pedagang sembako yang sering menutup kiosnya hingga tengah malam. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung terang di langit, Bu Siti memutuskan untuk membereskan barang-barang di kiosnya lebih awal. Saat itu sudah pukul 11 malam, dan hanya ada segelintir pedagang lain yang masih bertahan. Suasana pasar terasa lebih sunyi dari biasanya, dengan hanya suara angin dan langkah kaki yang sesekali terdengar. Ketika ia sedang menyusun karung beras di bagian belakang kiosnya, Bu Siti mendengar suara langkah kaki berat dari lorong di dekatnya. Awalnya, ia mengira itu adalah Pak Hasan, penjaga malam yang sering berpatroli. Namun, suara langkah itu terdengar terlalu berat dan menyeret, seperti seseorang yang berjalan dengan kaki terluka atau membawa beban yang sangat berat. Dengan rasa penasaran,
Bu Siti mengintip dari celah kiosnya. Ia melihat bayangan seseorang yang tinggi besar melintas di lorong. Bayangan itu bergerak perlahan, tetapi tidak terlihat sosok yang jelas. Anehnya, meskipun langkahnya terdengar berat, tidak ada suara lain yang menyertai, seperti nafas atau suara benda yang dibawa. Bu Siti mencoba memanggil, Pak Hasan, itu Bapak, ya?" Namun tidak ada jawaban. Yang ia dengar hanyalah gema langkah kaki yang semakin mendekat. Dengan tangan gemetar, ia menutup pintu kiosnya dan mengintip dari sela-sela papan kayu. Bayangan itu akhirnya berhenti di depan kiosnya. Meskipun lorong itu cukup terang oleh cahaya bulan, sosok tersebut tetap tidak terlihat jelas, hanya bayangan yang anehnya tidak memiliki pemilik. Bayangan itu berdiri di sana selama beberapa detik, kemudian perlahan-lahan bergerak menjauh. Bu Siti merasa seluruh tubuhnya kaku. Ia tidak tahu apakah harus membuka pintu atau tetap bersembunyi. Keesokan harinya, Bu Siti menceritakan kejadian itu kepada pedagang lain. Beberapa di antaranya tidak terkejut karena mereka juga pernah mengalami hal serupa. Mereka menyebut bayangan itu sebagai penjaga bayangan, sosok misterius yang sering muncul di malam purnama. Menurut cerita yang beredar, bayangan itu adalah arwah salah satu pekerja lama pasar yang tewas secara tragis. Pekerja itu, yang bernama Pak Jamin, dulunya adalah penjaga pasar yang sangat dihormati. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas tetapi ramah, dan selalu menjaga keamanan pasar, bahkan hingga larut malam. Namun, nasib malang menimpanya pada suatu malam ketika ia tengah berpatroli. Ia ditemukan tewas di salah satu lorong pasar dengan luka parah di bagian kepala. Tidak ada saksi yang melihat kejadian itu, tetapi banyak yang percaya bahwa ia menjadi korban perampokan. Setelah kematiannya, cerita tentang bayangan besar yang menyerupai Pak Jamin mulai muncul. Bayangan itu sering terlihat berjalan perlahan di lorong-lorong pasar, terutama di malam-malam tertentu, seperti malam Jumat Kliwon atau malam purnama. Banyak yang percaya bahwa roh Pak Jamin masih berpatroli, menjaga pasar dari kejahatan. Namun, ada juga yang merasa bahwa kehadirannya membawa pertanda buruk, terutama jika bayangan itu berhenti di depan kios seseorang. Pak Hasan, penjaga malam yang menggantikan Pak Jamin, pernah mengalami pengalaman serupa. Ia sedang berpatroli di area tengah pasar ketika ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan besar yang mengikuti langkahnya. Anehnya, meskipun bayangan itu bergerak, ia tidak mendengar suara nafas atau suara lain yang biasanya terdengar dari manusia. Pak Hasan mencoba berbicara, Pak Jamin, kalau itu benar Bapak, tolong jangan ganggu kami." Setelah itu, bayangan tersebut berhenti bergerak dan perlahan-lahan menghilang. Pak Hasan tidak pernah lupa kejadian itu, dan sejak saat itu, ia selalu membawa jimat pelindung setiap kali bertugas di malam hari. Meskipun cerita tentang penjaga bayangan membuat banyak orang takut, beberapa pedagang merasa bahwa sosok itu sebenarnya adalah pelindung pasar. Mereka percaya bahwa bayangan itu muncul untuk mengingatkan mereka agar menjaga pasar dengan baik dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Namun, bagi mereka yang pernah melihat bayangan itu, pengalaman tersebut meninggalkan trauma yang sulit dilupakan. Kini, setiap kali malam purnama tiba, para pedagang yang masih bekerja hingga larut malam selalu berhati-hati. Mereka menghindari lorong-lorong gelap, memastikan kios mereka terkunci rapat, dan membawa sesajen kecil seperti bunga melati atau dupa untuk menghormati penjaga bayangan. Bagi mereka, sosok itu adalah pengingat bahwa pasar turi bukan hanya milik manusia, tetapi juga penghuni lama yang setia menjaga sejarah tempat tersebut. Pasar turi memang selalu memiliki banyak cerita misteri yang membuat siapapun yang bekerja di sana merasa waspada,
terutama pada malam hari. Seiring berjalannya waktu, cerita-cerita ini semakin berkembang, seolah-olah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah pasar tersebut. Salah satu kisah yang paling dikenal adalah tentang hantu penjaga kios lama. Sebuah cerita yang sering diceritakan oleh para pedagang yang telah bekerja di pasar sejak puluhan tahun lalu. Kisah ini bermula dari seorang pedagang tua bernama Pak Joko yang menjual barang-barang antik di kiosnya. Kios Pak Joko berada di salah satu sudut pasar yang jarang dikunjungi oleh pembeli karena lokasinya yang agak terpencil dan jauh dari keramaian. Meskipun demikian, Pak Joko tetap bertahan dan membuka kiosnya setiap hari, meskipun hanya sedikit orang yang mampir untuk melihat koleksi barang antiknya. Pada suatu malam, Pak Joko memutuskan untuk tetap membuka kiosnya lebih lama dari biasanya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kiosnya sejak kebakaran besar yang melanda pasar bertahun-tahun lalu. Sejak saat itu, ia sering merasa ada yang mengawasi kiosnya, terutama setelah gelap. Beberapa kali, ia melihat bayangan di sudut matanya yang hilang begitu saja ketika ia menoleh. Namun, karena sudah terlalu lama bekerja di pasar, Pak Joko memilih untuk mengabaikan perasaan itu. Pada malam itu, sekitar pukul 10, Pak Joko sedang membereskan barang-barang di dalam kios. Ia mendengar suara langkah kaki mendekat dari lorong gelap. Awalnya, ia mengira itu adalah pedagang lain yang berjalan lewat. Namun, ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Suara langkah kaki itu terus terdengar, seperti seseorang yang berjalan pelan, tanpa ada suara percakapan atau suara barang yang digeser. Pak Joko merasa cemas, tetapi tetap melanjutkan pekerjaannya. Tiba-tiba, ia merasakan adanya hawa dingin yang menyelimuti kiosnya. Seakan-akan, udara di sekitarnya menjadi lebih berat. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik rak-rak barang antik yang dipajangnya. Pada saat itulah ia melihat sosok seseorang berdiri di ujung kiosnya, di dekat rak perabotan kuno. Sosok itu mengenakan pakaian seperti seorang pedagang lama, dengan wajah yang samar, seolah-olah tertutup oleh bayangan. Yang lebih mengherankan, Pak Joko tidak merasa takut, justru ada perasaan aneh yang menyelimuti dirinya, seperti perasaan pernah mengenal sosok itu. Dengan hati-hati, Pak Joko bertanya, siapa di sana?" Namun, sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, memandang Pak Joko dengan tatapan kosong. Saat Pak Joko melangkah mendekat, sosok itu perlahan-lahan menghilang ke dalam bayangan gelap di sudut kios. Pak Joko merasa tubuhnya merinding, namun ia tetap berusaha tenang. Keesokan harinya, Pak Joko menceritakan kejadian itu kepada pedagang lain yang sudah lama mengenal pasar ini. Ternyata, bukan hanya Pak Joko yang merasakan kehadiran sosok itu. Beberapa pedagang yang telah lama bekerja di pasar juga sering mendengar cerita tentang seorang pria misterius yang sering muncul di sekitar kios-kios lama, terutama yang tidak beroperasi lagi. Mereka menyebutnya hantu penjaga kios lama. Menurut cerita yang beredar, pria itu adalah seorang pedagang yang dulunya membuka kios barang antik di area yang kini dihuni oleh Pak Joko. Nama pria itu adalah Pak Rudi, seorang pedagang yang sangat dihormati karena pengetahuan dan keahliannya dalam memilih barang-barang antik yang berkualitas. Namun, pada suatu malam, Pak Rudi ditemukan tewas di kiosnya. Ada yang mengatakan ia meninggal karena serangan jantung, sementara yang lain meyakini bahwa ia menjadi korban perampokan yang berakhir tragis. Sejak saat itu, banyak yang percaya bahwa arwah Pak Rudi tetap tinggal di pasar, menjaga kios-kios lama yang telah ditinggalkan. Beberapa pedagang lainnya mengaku pernah melihat sosok Pak Rudi di dekat kios-kios yang kosong, berdiri tanpa bergerak, seolah-olah sedang menunggu pembeli atau menjaga dagangannya. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa mereka merasakan kehadirannya sebelum kejadian buruk terjadi,
seperti ketika ada barang dagangan yang hilang atau toko yang dirusak. Cerita tentang hantu penjaga kios lama semakin dikenal, dan banyak pedagang yang mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Terkadang, barang-barang yang mereka letakkan di kios tiba-tiba berpindah tempat, atau mereka mendengar suara berbisik di lorong-lorong kosong. Meskipun banyak yang merasa terganggu dengan kehadiran arwah Pak Rudi, ada juga yang merasa bahwa ia hanya ingin menjaga pasar yang telah menjadi tempat tinggalnya selama bertahun-tahun. Beberapa pedagang yang merasa takut bahkan mencoba melakukan ritual kecil, seperti menaruh sesajen atau membakar dupa di kios-kios yang terletak di dekat area Pak Joko. Mereka berharap dengan cara itu, arwah Pak Rudi akan merasa tenang dan tidak mengganggu mereka lagi. Namun, meskipun ritual-ritual itu dilakukan, gangguan tetap saja terjadi, dan banyak yang mulai merasa bahwa hantu penjaga kios lama itu memang akan selalu ada, sebagai bagian dari pasar yang tak terpisahkan. Pak Joko, meskipun merasa terkejut dengan kejadian malam itu, memilih untuk terus berjualan di kiosnya. Ia merasa ada ikatan kuat antara dirinya dan pasar ini, yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Namun, setiap kali malam tiba, ia tidak bisa menghindari rasa was-was yang muncul, terutama ketika ia mendengar suara langkah kaki yang berat atau merasakan hawa dingin yang datang tanpa alasan. Bagi Pak Joko, pasar turi bukan hanya tempat untuk berjualan, tetapi juga tempat di mana sejarah dan kisah-kisah lama tetap hidup, bahkan dalam bentuk yang tidak tampak oleh mata manusia. Malam semakin larut, dan pasar turi mulai sepi dari pengunjung. Hanya beberapa pedagang yang masih bertahan untuk membereskan barang dagangan atau sekadar mengobrol untuk menghilangkan rasa bosan. Sementara itu, beberapa sudut pasar yang lebih terpencil dan jauh dari keramaian mulai terasa gelap dan menyeramkan. Di antara sudut-sudut pasar yang sepi itu, lantai atas pasar turi dikenal sebagai tempat yang paling jarang dikunjungi, apalagi setelah kebakaran besar yang melanda pasar bertahun-tahun lalu. Ruangan di lantai atas kini dibiarkan terbengkalai, dengan sebagian besar dinding yang hangus dan sebagian lagi rapuh. Banyak yang percaya bahwa di sana terdapat banyak arwah yang belum tenang. Malam itu, sekitar pukul 12, seorang pedagang baru, yaitu Mas Dimas, yang baru mulai berjualan di pasar turi, merasa cemas. Ia baru saja membuka kios jualan pakaian di salah satu sudut pasar yang agak jauh dari keramaian. Mas Dimas adalah seorang pemuda yang baru pindah dari luar kota, dan ia memilih pasar turi sebagai tempat untuk memulai usaha baru. Karena kiosnya terletak di dekat tangga menuju lantai atas yang sudah terbengkalai, ia seringkali merasa tidak nyaman, meskipun tak ada yang jelas mengganggunya. Hari pertama ia bekerja di pasar terasa cukup biasa. Namun, malam pertama di pasar itu ia mulai merasakan hal-hal aneh. Ia mendengar suara langkah kaki di lantai atas yang terdengar jelas sekali, meskipun ia tahu bahwa tidak ada orang yang berjualan di sana. Awalnya, ia mengira itu hanya bunyi lantai yang rapuh, atau mungkin angin yang meniup benda-benda di sekitar. Tapi lama-kelamaan, suara langkah kaki itu semakin sering terdengar dengan ritme yang teratur, seolah ada seseorang yang berjalan bolak-balik di sana. Suara itu cukup keras, seperti seseorang yang benar-benar sedang berjalan di atas papan kayu yang berat. Mas Dimas, yang awalnya mencoba untuk mengabaikan suara itu, mulai merasa semakin gelisah. Ketika ia mendekati area tangga, ia melihat bayangan samar yang melintas di atas pintu menuju lantai atas. Saat itu juga, ia merasa hawa di sekitarnya berubah. Udara malam yang biasanya segar tiba-tiba menjadi dingin dan berat, seperti ada sesuatu yang menekan di dada. Tidak lama setelah itu, Mas Dimas mendengar suara lembut, seperti bisikan yang datang dari arah tangga. "Mas, tolong bantu." Suara itu terdengar sangat dekat, tetapi tidak ada sosok yang tampak di sekitar. Mas Dimas terkejut dan segera menoleh ke kiri dan kanan, namun tak ada siapa-siapa.
Semua pedagang di sekitar kiosnya sudah tutup, dan pasar mulai benar-benar sepi. Hanya suara gemerisik angin yang terdengar. Perasaan cemas menguasai Mas Dimas, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu pasar ini memiliki banyak cerita misterius, terutama tentang lantai atas yang sudah lama kosong. Kabarnya, lantai atas itu dulunya digunakan untuk tempat tinggal oleh pedagang lama. Namun setelah kebakaran, bagian itu menjadi sangat terabaikan. Beberapa pedagang tua bahkan menyebut bahwa lantai atas itu adalah tempat banyak arwah gentayangan. Banyak yang mendengar suara-suara aneh, bisikan, hingga langkah kaki yang tidak bisa dijelaskan. Pada malam berikutnya, suara-suara itu datang lagi. Mas Dimas yang sudah mulai terbiasa dengan keadaan tersebut merasa semakin gelisah. Suara langkah kaki itu terdengar semakin jelas, seolah ada seseorang yang benar-benar berada di lantai atas dan berjalan mundar-mandir, bahkan terkadang berhenti sejenak sebelum melanjutkan langkahnya. Setiap kali suara itu terdengar, Mas Dimas merasa tubuhnya dingin dan tak bisa bergerak. Ia ingin memanggil penjaga pasar atau siapapun, tetapi sepertinya tak ada yang bisa membantu. Suatu malam, ketika suara itu kembali terdengar lebih keras dari sebelumnya, Mas Dimas memutuskan untuk mengunjungi lantai atas, mencoba mencari tahu siapa atau apa yang menyebabkan suara-suara itu. Ia naik perlahan-lahan melalui tangga kayu yang sudah usang dan berderit setiap kali diinjak. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menariknya ke atas, meskipun ia tahu tangga tersebut sudah lama tidak dipakai. Mas Dimas, yang kini lebih paham dengan cerita tersebut, merasa sedikit lega karena ia tahu bahwa suara yang ia dengar bukanlah suara jahat. Namun, setiap kali malam tiba, ia masih merasakan ketegangan yang luar biasa ketika ia mendekati tangga yang menuju lantai atas. Pasar Turi, meskipun ramai di siang hari, selalu memiliki sisi gelap yang hanya bisa dirasakan pada malam hari. Keberadaan arwah-arwah yang belum tenang, seperti Siti, selalu menjadi bagian dari cerita yang hidup di pasar ini. Pasar Turi kini terasa semakin berbeda. Walaupun aktivitas di siang hari tetap ramai, kehidupan malamnya semakin dihantui oleh kisah-kisah mistis yang tidak bisa begitu saja dilupakan oleh pedagang dan siapapun yang bekerja di sana. Pasar ini, dengan segala keunikannya, menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa, baik yang terjadi di dunia nyata maupun yang melibatkan dunia yang tidak tampak. Dan seperti yang sering diceritakan oleh mereka yang lebih lama bekerja di sana, malam-malam di Pasar Turi tak pernah sepenuhnya sunyi. Suatu malam, seorang pedagang muda bernama Rika, yang baru saja membuka kios buah-buahan di Pasar Turi, merasakan hal yang berbeda. Ia mendengar banyak cerita mistis tentang pasar ini, tetapi seperti kebanyakan orang baru, Rika berusaha untuk tidak terlalu mempercayainya. Sebagai pedagang yang baru memulai usaha, ia tidak punya waktu untuk memikirkan cerita-cerita aneh itu. Namun, semakin ia bekerja, semakin ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pada malam pertama, ketika Rika menutup kiosnya, ia merasa ada yang mengawasi. Terdengar suara langkah kaki yang pelan, seolah seseorang tengah berjalan di belakangnya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Bahkan, lampu-lampu di sekitar kiosnya yang biasanya menyala terang, tampak berkedip-kedip, seakan berusaha memberi tanda. Hari-hari berlalu, dan perasaan tidak nyaman itu semakin mengganggunya. Pada malam kedua, ketika Rika kembali menutup kiosnya, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di ujung lorong, ia melihat bayangan seorang pria yang berdiri diam memandangnya. Sosok itu sangat tinggi, dengan pakaian hitam yang terkesan usang dan lusuh. Meskipun Rika tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, ia bisa merasakan aura gelap yang mengelilingi sosok tersebut. Rika merasa tubuhnya kaku dan sulit bergerak. Untuk beberapa detik,
Mereka hanya saling berpandangan, hingga akhirnya sosok itu menghilang dalam kegelapan lorong. Perasaan takut mulai menguasai Rika, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Ia mencoba bertanya pada beberapa pedagang yang lebih berpengalaman di pasar itu. Mereka memberitahunya tentang penjaga pasar, sosok yang sering muncul di lorong-lorong sepi dan kadang-kadang juga di tengah-tengah keramaian pasar. Mereka menjelaskan bahwa sosok tersebut bukanlah hantu jahat, melainkan salah satu arwah yang menjaga ketertiban pasar. Arwah tersebut dipercaya akan mengusir orang-orang yang berniat buruk atau mencoba merusak keseimbangan pasar. Namun, tidak semua orang di pasar Turi percaya pada hal itu. Beberapa pedagang merasa bahwa arwah-arwah yang menghantui pasar ini justru membawa teror dan ketakutan, bukannya perlindungan. Mereka bercerita tentang kejadian-kejadian aneh yang mereka alami, barang dagangan yang hilang tanpa jejak, pintu kios yang terkunci tiba-tiba terbuka, hingga suara-suara bisikan yang datang dari tempat-tempat yang tidak ada orangnya. Mereka percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar penjaga pasar, dan itu adalah kebijakan pasar yang ditentukan oleh kekuatan gaib yang tak terduga. Rika, yang semakin merasa cemas, akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang kisah-kisah mistis yang mengelilingi pasar Turi. Ia pergi menemui Bu Siti, seorang pedagang yang sudah lama berjualan di pasar itu dan dikenal sebagai orang yang paling banyak tahu tentang sejarah dan cerita-cerita pasar. Bu Siti dengan tenang menceritakan asal-usul pasar ini. Pasar Turi, menurutnya, dibangun lebih dari 100 tahun yang lalu di atas tanah yang sebelumnya merupakan tanah perkampungan. Pada masa itu, pasar ini adalah tempat yang ramai dan dipenuhi orang-orang yang mencari rezeki. Namun, saat terjadi kebakaran besar yang menghancurkan hampir seluruh bagian pasar, banyak pedagang yang kehilangan nyawa, termasuk seorang wanita muda yang terjebak di lantai atas. Wanita itu, yang bernama Siti, merupakan seorang pedagang yang sangat dihormati oleh banyak orang. Ia dikenal karena keramahannya dan sikap baik hatinya. Namun, setelah kebakaran itu, banyak yang percaya bahwa arwahnya masih tinggal di pasar. Bu Siti mengatakan bahwa setiap kali ada suara langkah kaki atau bisikan di malam hari, itu adalah tanda bahwa arwah Siti sedang berusaha menghubungi dunia yang masih hidup. Arwahnya tidak bisa tenang, karena ia merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga pasar yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Selain arwah Siti, ada juga cerita tentang seorang pria bernama Pak Rudi, pedagang barang antik yang meninggal akibat serangan jantung pada malam kebakaran. Sejak saat itu, banyak yang merasakan kehadiran Pak Rudi di pasar, terutama di sekitar kios-kios yang telah lama ditinggalkan. Mas Dimas, yang dulu pernah mendengar suara-suara aneh di lantai atas, juga bercerita bahwa terkadang ia merasa seperti diawasi oleh Pak Rudi, terutama ketika ia berada di area yang sunyi. Seiring berjalannya waktu, Rika mulai merasa semakin terbiasa dengan suasana mistis pasar ini. Ia merasakan kehadiran arwah-arwah itu, tetapi ia juga mulai menyadari bahwa mereka bukanlah makhluk yang bermusuhan. Mereka hanya ingin memastikan bahwa pasar ini tetap berjalan dengan baik dan bahwa para pedagang tetap aman dalam menjalankan usaha mereka. Namun, suatu malam, ketika pasar sedang dalam keadaan sangat sepi, Rika merasakan kehadiran yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia mendengar suara seorang wanita, jelas sekali, seperti sedang memanggil-manggil namanya. Rika, Rika. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah berada tepat di telinganya. Rika berbalik dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya ada udara dingin yang memenuhi ruangan kiosnya. Keesokan harinya, Rika menceritakan kejadian itu kepada Bu Siti, yang dengan penuh rasa empati menjelaskan bahwa itu adalah tanda dari arwah Siti. Mereka tidak ingin menakut-nakuti kita, Rika. Mereka hanya ingin kita tahu bahwa mereka masih ada,
Menjaga pasar ini, menjaga kita semua, kata Bu Siti dengan tenang. Rika akhirnya merasa lebih tenang, meskipun tetap ada rasa was-was yang datang setiap kali malam tiba. Pasar Turi, dengan segala kisah mistisnya, tetap menjadi bagian dari kehidupan pedagang-pedagang yang bekerja di sana. Mereka yang lebih lama di pasar ini belajar untuk hidup berdampingan dengan arwah-arwah yang menghantui tempat itu, dan menganggapnya sebagai bagian dari warisan dan sejarah Pasar Turi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pasar Turi, dengan segala keberadaan arwahnya, tetap menjadi pasar yang hidup, bahkan di tengah-tengah keramaian dan kepadatan yang ada. Beberapa bulan setelah kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh Rika, suasana di Pasar Turi mulai terasa sedikit berbeda. Kejadian-kejadian mistis yang dahulu begitu mencolok mulai mereda, dan pedagang-pedagang yang lebih lama bekerja di pasar ini, termasuk Rika, mulai merasa lebih terbiasa dengan kehadiran arwah-arwah yang ada. Pasar ini, yang dulunya dihantui oleh banyak kisah gelap dan tak terlihat, kini mulai menemukan kedamaian yang tak pernah mereka duga. Rika, yang awalnya merasa cemas dan takut dengan cerita-cerita tentang arwah-arwah yang mengelilingi pasar, mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwa mereka ada, bahkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di pasar ini. Setelah percakapan panjang dengan Bu Siti dan cerita-cerita dari para pedagang lama, Rika mulai memahami bahwa Pasar Turi bukan hanya sekadar tempat berjualan, tetapi juga tempat yang mengandung banyak sejarah dan perasaan yang mendalam. Setiap sudutnya memiliki cerita, dan setiap arwah yang menghuni pasar ini memiliki alasan untuk tetap tinggal. Satu malam, ketika pasar sudah mulai sepi, Rika duduk di kursi kayu di depannya, memandangi lorong yang panjang dan suram. Langit malam terlihat gelap, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ia mendengar suara langkah kaki pelan yang semakin dekat. Dengan perlahan, ia menoleh, berharap bahwa ia hanya membayangkan. Namun, kali ini, Rika tidak merasa takut seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia merasa ada ketenangan yang datang bersamaan dengan suara itu. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan kiosnya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sosok yang sangat familiar, sebuah bayangan wanita muda dengan pakaian tradisional, berdiri dengan senyuman lembut di wajahnya. Itu adalah sosok Siti, yang telah lama menghantui lantai atas pasar. Namun, kali ini, Siti tidak tampak menyeramkan. Ia terlihat damai, bahkan bahagia, seolah-olah telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Rika merasa bahwa inilah saatnya, waktu bagi arwah Siti untuk meninggalkan pasar ini dengan tenang. Ia memandang Siti dengan rasa hormat dan penghargaan, seolah berterima kasih karena telah menjaga pasar ini selama bertahun-tahun. "Siti," kata Rika pelan, terima kasih telah menjaga kami dan pasar ini. Semoga Anda mendapatkan kedamaian yang selama ini Anda cari." Siti, yang mendengar kata-kata Rika, perlahan mengangguk. Wajahnya yang biasanya terhitung samar kini tampak lebih jelas, penuh dengan kedamaian. Lalu, tanpa sepatah kata pun, sosok Siti mulai memudar, perlahan menghilang ke dalam kegelapan lorong, meninggalkan pasar dalam keadaan yang lebih tenang daripada sebelumnya. Sejak malam itu, Pasar Turi terasa berbeda. Suasana yang dulu dipenuhi ketegangan dan rasa takut perlahan-lahan menghilang. Pedagang yang bekerja di sana mulai merasakan perubahan. Meskipun masih ada cerita-cerita lama tentang arwah yang mendiami pasar ini, tidak ada lagi ketakutan yang menguasai mereka. Rika merasa bahwa kini ia bisa bekerja tanpa rasa cemas yang menghantuinya. Bahkan, ia mulai merasa lebih dekat dengan pasar ini, seperti ada ikatan batin yang terjalin antara dirinya dengan tempat itu. Bulan-bulan berlalu, dan Rika semakin sukses dengan kios buah-buahan miliknya. Ia tidak hanya menjadi pedagang yang lebih berpengalaman,
tetapi juga lebih menghargai dan memahami bahwa Pasar Turi bukan sekadar tempat untuk mencari nafkah. Pasar ini, dengan segala cerita dan sejarahnya, adalah bagian dari dirinya. Setiap hari, ia merasakan keberadaan orang-orang yang pernah ada di sana, termasuk mereka yang kini tinggal dalam bentuk arwah. Rika mulai merasa bahwa, meskipun mereka tak tampak, mereka tetap ada, menjaga keseimbangan pasar. Suatu pagi yang cerah, ketika Rika sedang membereskan kiosnya setelah mengatur buah-buahan yang baru datang, seorang pedagang lama bernama Pak Hasan datang menghampirinya. Pak Hasan adalah salah satu pedagang yang sudah lama bekerja di Pasar Turi, dan ia dikenal oleh banyak orang sebagai seseorang yang bijaksana dan penuh pengalaman. "Rika, kamu sudah merasa lebih baik sekarang?" tanya Pak Hasan dengan senyum ramah. Rika mengangguk, tersenyum, dan menjawab, "Iya, Pak. Semuanya sudah berbeda sekarang. Saya merasa lebih tenang dan lebih bisa menerima kenyataan." Pak Hasan duduk di kursi kayu di sebelah kios Rika dan mulai bercerita. Pasar ini memang penuh dengan cerita. Banyak orang yang datang dan pergi, tapi sedikit yang benar-benar memahami bahwa pasar ini lebih dari sekadar tempat jual beli. Ini adalah tempat yang memiliki jiwa yang dibentuk oleh orang-orang yang pernah ada di sini. Mereka yang masih ada di sini, bahkan dalam bentuk arwah, menjaga pasar ini agar tetap hidup. Rika mendengarkan dengan seksama, menyadari betapa dalamnya arti pasar ini. Ia mulai mengerti bahwa Pasar Turi bukan hanya sebuah pasar biasa. Ia adalah tempat yang telah menyaksikan begitu banyak kisah, suka dan duka, kehidupan dan kematian. Pasar ini adalah tempat yang memelihara sejarahnya, bahkan dengan cara yang tak terlihat oleh mata. Pak Hasan melanjutkan, banyak yang bilang bahwa Pasar Turi penuh dengan mistis, tapi saya percaya, ini adalah pasar yang penuh dengan energi. Tidak hanya arwah-arwah yang tinggal di sini, tetapi juga semua orang yang bekerja keras di pasar ini. Kita semua adalah bagian dari cerita besar yang tak pernah berakhir. Rika mengangguk, merasa lebih menghargai apa yang ada di sekitarnya. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa Pasar Turi adalah tempat yang istimewa, bukan hanya karena kisah-kisah mistisnya, tetapi karena kehidupan yang terus mengalir di sana dari generasi ke generasi. Arwah-arwah yang ada, pedagang yang datang dan pergi, semuanya adalah bagian dari satu siklus besar yang tak pernah berhenti. Ketika malam tiba, dan Pasar Turi kembali sepi, Rika berdiri di luar kiosnya, memandang ke arah lorong-lorong yang gelap. Ia merasa ada ketenangan yang datang. Mungkin itu adalah kedamaian yang akhirnya ditemukan, baik oleh arwah yang menjaga pasar ini maupun oleh para pedagang yang terus bekerja keras untuk hidup. Pasar Turi telah menemukan keseimbangannya. Arwah-arwah yang dulu gentayangan kini telah menemukan kedamaian, dan para pedagang yang datang ke pasar ini tidak lagi merasa takut. Mereka semua, baik yang hidup maupun yang sudah pergi, menjadi bagian dari tempat ini yang penuh dengan kenangan, sejarah, dan kehidupan yang terus berjalan. Pasar Turi, dengan segala kisahnya, akhirnya menemukan penutupan yang damai. Sebuah akhir yang bukanlah akhir, tetapi sebuah awal baru yang penuh dengan kedamaian. Tamat. Sekian, terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita yang kami bacakan. Jangan lupa padamkan tombol subscribe dan bel biar tidak ketinggalan video selanjutnya.